Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Di beberapa video saya sebelumnya kita sudah pernah membahas secara detail bahwa negara-negara tetangga yang ada di kawasan Asia Tenggara itu termasuk Malaysia dan juga Indonesia ternyata memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan, terutama bagi suku bangsa yang mendiami di negara tersebut. Ya, ada suku bangsa India atau Tamil atau yang disebut dengan bangsa Sing kalau di Malaysia, kemudian ada bangsa Cina atau bangsa Tionghoa, dan juga ada bangsa Melayu, di mana kesemuanya itu memiliki sejarah yang tentunya tidak bisa dilepaskan dari kedua negara tersebut, ya, yang mana kedua negara tersebut memiliki perbedaan dan juga kesamaan yang tentunya ini harus dilestarikan dan menjadi keunikan-keunikan tersendiri. Nah, di episode kali ini kita akan lebih membahas terkait dengan bangsa Melayu. Kenapa bangsa Melayu di negara-negara kawasan Asia Tenggara, khususnya negara kita, negara Indonesia, kemudian negara Singapura, kemudian ada negara Malaysia tentunya, dan ada negara Brunei Darussalam, di mana mereka kesemuanya rata-rata adalah negara yang memiliki bangsa Melayu yang sangat banyak, ya, terutama di Malaysia dan juga di Brunei. Jadi kenapa sebetulnya bangsa Melayu itu terlepas dan menjadi terpisah menjadi 4 negara? Apa mungkin ada campur tangan bangsa Eropa di balik semua ini? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas di video ini. Untuk itu dengarkan secara seksama dan kita kenalan dulu dengan orang Melayu seperti biasa. Ayo kita putar dulu intronya. Jika kita berbicara tentang orang Melayu, tentu orang Melayu itu tidak bisa dilepaskan dengan kebudayaan Islam. Karena Islam adalah agama kepercayaan dan agama mayoritas yang dianut oleh orang-orang Melayu. Orang Melayu tentunya sangat identik dengan 4 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga negara Brunei Darussalam. Ketika kita bertemu dengan orang Melayu, tentu mereka akan membuat kita menjadi tersenyum. Kenapa? Karena memang orang Melayu itu dikenal sebagai orang yang ramah, kemudian orang Melayu juga dikenal memiliki paras-paras yang rupawan. Ya, kita tahu sendiri bahwa banyak orang-orang Melayu yang tentunya sudah memiliki nama-nama besar, ya, seperti Datuk Siti Nurhaliza, kemudian yang menyanyikan Laksmana Raja di Laut itu Iyeth Bustami, dan banyak sekali orang-orang Melayu yang sudah memiliki nama-nama besar, ya, baik di pemerintahan, keartisan, ilmuwan bahkan, dan beberapa sektor lainnya. Nah, ketika kita bertemu dengan orang Melayu, tentu yang akan kita lihat adalah negara yang memiliki kebudayaan Melayu tersebut, ya. Sebut saja ada negara-negara yang di kawasan Asia Tenggara tadi yang sudah saya sebutkan. Lalu pertanyaannya, siapakah sebenarnya bangsa Melayu ini? Dan kenapa bangsa Melayu ini menjadi bangsa yang mendiami 4 negara? Yaitu ada negara Indonesia, kemudian negara Brunei, kemudian ada Singapura, dan tentu saja ada negara Malaysia, negara tetangga kita. Nah, suku Melayu itu ternyata adalah suku keturunan dari Austronesia. Austronesia adalah suatu wilayah sebagian Asia, tepatnya Asia Tenggara, kemudian Austronesia, yaitu sebuah kawasan di kawasan Oseania, dekat-dekat atau wilayah yang dekat dengan benua Australia. Karena Austronesia berarti diambil dari Australia dan Nesia, seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara tentang orang-orang Melayu yang ada di kawasan Asia Tenggara tersebut, maka terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu di Sumatera, kemudian di Semenanjung Malaka, dan ada di Pulau Kalimantan. Maaf, tiga kawasan, ya, saya ralat. Jadi kalau kita berbicara orang Melayu di kawasan Asia Tenggara tersebut ada 3 wilayah, yaitu di wilayah Sumatera, kemudian Semenanjung Malaya, dan juga ada di Pulau Kalimantan atau Borneo.
Kemudian kedatangan orang Melayu ke wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara itu konon ada dua periode. Periode pertama ada yang disebut dengan Melayu Tua atau disebut dengan periode Proto Melayu, dan ada Melayu Muda atau yang disebut dengan Deutro Melayu. Nah, pada saat itu tentu Nusantara masih belum menjadi seperti sekarang, karena masih terpisah dengan wilayah-wilayah atau kerajaan-kerajaan kecil yang ada di wilayah Nusantara. Tentu kalau kita berbicara wilayah Nusantara dulu ada dua kerajaan yang sangat besar pengaruhnya. Sebut saja ada kerajaan Sriwijaya, ada Majapahit, ada Mataram kuno hingga Mataram Islam. Hingga akhirnya kesultanan-kesultanan Melayu yang ada di Semenanjung Malaya, kemudian di Pulau Sumatera dan Kalimantan itu sebagian tunduk dan kalah terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa, terutama kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Kemudian kalau Melayu Tua ya atau disebut dengan Proto Melayu itu rata-rata mereka mendiami di Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo. Sedangkan kalau Melayu Muda atau disebut dengan Deutro Melayu itu mereka mendiami Pulau Sumatera dan sebagian kecil di Pulau Jawa. Jadi seperti itulah pembagian atau penyebaran orang-orang Melayu di Nusantara. Kemudian nama Melayu ternyata berasal dari kerajaan Melayu, ya kerajaan Melayu yang ada di Sungai Batangkari. Kemudian sungai itu ada di Pulau Jambi Selatan dan dikalahkan oleh kerajaan Sriwijaya. Ya seperti yang saya singgung tadi bahwa kerajaan Melayu atau Kesultanan Melayu itu dulunya memang pernah ada, yaitu di Jambi ya, di daerah Sumatera itu ya, di daerah Sumatera. Kemudian mereka dikalahkan oleh kerajaan yang sangat besar pada saat itu, yaitu kerajaan Sriwijaya. Jadi memang ada kerajaan Melayu di situ. Dan memang rata-rata orang Melayu itu kesultanannya terbagi-bagi. Ya terbagi-bagi karena ada wilayah administrasi dan juga sebetulnya ada campur tangan dari bangsa Eropa dalam hal ini. Nah, kita sekarang mulai membahas tentang kenapa orang Melayu ini terbagi-bagi atau terpisah menjadi 4 negara, yaitu Indonesia, kemudian Malaysia, Brunei dan juga Singapura. Nah, dulu di awal-awal abad ke-15 gitu ya, armada Portugis itu sampai di Malaka yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque gitu. Kemudian sejak saat itulah orang-orang Melayu atau orang-orang yang ada di Malaka itu mengenal yang namanya kebudayaan asing, yang mana pada saat itu bangsa-bangsa Melayu atau Kesultanan Melayu juga dipengaruhi oleh faktor perebutan kekuasaan internal terhadap lingkungan-lingkungan kesultanan pada saat itu, sehingga mereka mudah untuk diadu domba dan mudah untuk dimanfaatkan atau diperalat oleh kekuatan bangsa asing, yaitu bangsa Eropa, tepatnya bangsa Portugis, bangsa Inggris dan juga ada bangsa Belanda. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian pada saat itu orang-orang Portugis sudah mulai mengeksploitasi wilayah-wilayah yang ada di situ. Kemudian ini juga didengar oleh dua kekuatan besar Eropa lainnya, yaitu ada bangsa Inggris dan juga bangsa Belanda. Inggris dan Belanda ternyata pada saat itu sempat bersikukuh untuk memperebutkan salah satu pelabuhan yang sangat besar atau sangat strategis di wilayah Singapura. Ya, Singapura pada saat itu masih disebut dengan Tumasik ya, karena Tumasik itu dulu adalah wilayah yang juga masuk kekuasaan Mojopahit, tapi karena mereka perdagangannya sangat banyak, kemudian letak geografis Singapura ini berada di jalur perdagangan yang sangat tepat hingga diperebutkan oleh dua kekuatan besar bangsa Eropa, yaitu Inggris dan Belanda. Hingga akhirnya Inggris dan Belanda ini bersikukuh, bersitegang, akhirnya mereka membuat sebuah kesepakatan dan perjanjian. Ya, ini mirip-mirip dengan perjanjian Saragossa dan mirip-mirip dengan perjanjian Tordesillas ya, yang sudah saya pernah bahas juga. Apa yang menjadi perjanjian bangsa Belanda dan bangsa Inggris pada saat itu? Jadi di tahun 1824 ada perjanjian Traktat London ya, yang mana isi dari perjanjian Traktat London itu
Inggris itu ternyata menguasai semenanjung tanah Malaya atau tanah Melayu, dan Malaysia kemudian masuk juga Singapura. Kemudian sebagian wilayah Pulau Kalimantan yang konon nanti akan menjadi wilayah Brunei Darussalam. Jadi akibat dari perjanjian itu akhirnya wilayah-wilayah kekuasaan Inggris dengan perjanjian Traktat London itu terbagi menjadi wilayah-wilayah antara bangsa Belanda dan bangsa Inggris. Kemudian bangsa Belanda itu menguasai Pulau Riau, kemudian Kerajaan Lingga dan Sumatera. Jadi perjanjian itu menghasilkan sebuah wilayah-wilayah yang terbagi secara administrasi. Belanda menguasai Riau, kemudian Lingga dan juga Sumatera. Sedangkan Inggris itu lebih banyak, yaitu tanah Melayu, Malaysia dan juga Singapura. Kemudian sebagian wilayah Borneo atau yang nanti akan dikenal sebagai wilayah Brunei Darussalam. Sedangkan sisanya adalah Belanda. Kemudian pada saat itu Kerajaan Lingga atau Kesultanan Lingga juga dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan atau kekuasaan politik yang ingin memperebutkan wilayahnya. Ya, Kerajaan Lingga memiliki 2 sultan pada saat itu. Ada Sultan Hussein yang ada di Singapura, kemudian Sultan Abdul Rahman di Lingga. Lingga itu adalah sebuah wilayah di Riau ya, yang mana itu juga termasuk sebetulnya ada campur tangan dari perjanjian Traktat London pada tahun 1824 itu. Nah kemudian apa yang terjadi? Akhirnya akibat dari perjanjian tersebut, mereka dalam tanda kutip bangsa Belanda dan bangsa Inggris ini memiliki beberapa perbedaan kebijakan terkait dengan wilayah kolonialnya. Kalau Inggris itu memiliki sistem sewa tanah dan kerja rodi, sedangkan Belanda itu tanam paksa, kerja rodi dan undang-undang agraria. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, Belanda juga sambil membawa ilmu pengetahuan dan teknologi, membangun peradaban, membangun kota-kota yang ada di Pulau Jawa khususnya, kemudian di sebagian Pulau Sumatera, dan akhirnya mereka juga membawa pengaruh besar terhadap lingkungan-lingkungan jajahannya. Kemudian kalau Inggris juga membawa bahasa, pengaruh bahasa, kemudian Inggris juga membawa alat-alat yang sudah modern, dan akhirnya mereka juga membantu secara administratif wilayah-wilayah yang mana wilayah tersebut nantinya menjadi wilayah persemakmuran Inggris atau protektorat Inggris, sehingga rata-rata jajahan Inggris seperti Singapura, Malaysia, Brunei dan juga wilayah-wilayah yang lain itu sebagian dari mereka kebanyakan adalah diberikan kemerdekaan dari kerajaan Inggris. Berbeda halnya dengan jajahan Belanda, karena memang Belanda ini sistemnya adalah sistem tanam paksa, kerja rodi dan juga undang-undang agraria, yang mana akan ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan seperti itu. Jadi seperti itulah kronologis bagaimana bangsa Melayu ini terbagi menjadi 4 negara, yaitu negara Indonesia, kemudian negara Brunei Darussalam, dan ada wilayah Singapura dan juga Malaysia. Ya kalau kita cermati memang orang-orang Melayu sebetulnya adalah sama ya, walaupun sebetulnya dulu menjadi 2 periode, yaitu periode Melayu tua dan Melayu muda. Hingga pada akhirnya bangsa Melayu saat ini menjadi suatu suku bangsa yang cukup banyak di dunia, terutama di wilayah Asia. Bahkan di beberapa negara Eropa juga banyak imigran-imigran dari bangsa Melayu ini. Seperti itulah kira-kira penjelasan kenapa bangsa Melayu terbagi menjadi 4 wilayah negara yang saat ini kita kenal dengan wilayah Asia Tenggara. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan keterangan yang cukup jelas kepada kita semua bahwa kita di kawasan Asia Tenggara itu sebetulnya pernah bersatu dulu ya, dan mudah-mudahan tidak akan terpecah belah lagi oleh kekuatan-kekuatan asing manapun. Tetap bersatu dan tetap semangat untuk terus berkarya dan belajar. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata salah dan kurang tepat atau ada referensi yang salah, koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.